eksponensial tanggul untuk E besar dari V0. Berikut penjelasan kami. Selamat menyaksikan. Saya Dino ini akan menjelaskan mengenai materi pertama, yaitu tugas kami itu adalah tentang potensial tanggul di mana E besar dari V0. Sini bisa dilihat dari gambar. Di sini ada garis V0 yang ini, kemudian yang ke atas ini disebut dengan sumbu X yaitu Vx, dan di sini ada 0A, kemudian ada garis E. Kemudian untuk ini daerah 1, daerah 2, daerah 3, untuk ketentuannya yaitu Vx itu sama dengan nilainya 0 untuk X kecil dari 0 untuk daerah 1, X kecil dari 0. Kemudian yang kedua yaitu V0, X itu besar dari 0, X besar dari 0 dan kecil dari A, itu daerah kedua. Selanjutnya itu daerah ketiga itu di mana X besar dari A untuk daerah ketiga. Nah, di sini akan dijelaskan untuk ketiga daerahnya. Pertama daerah 1, pada persamaan Schrödinger di mana Vx ini sama dengan 0. Persamaan umum Schrödinger itu dapat dilihat di sini, yaitu menhabar per 2m dou x per dou x kuadrat Cx ditambah Vx Cx sama dengan E Cx. Selanjutnya yaitu min habar per 2m, itu min habar per 2m kali dou kuadrat per dou x kuadrat Cx sama dengan E Cx. Kemudian selanjutnya itu kita kalikan nilai tersebut, persamaan tersebut dengan min 1. Nanti akan diperoleh hasilnya seperti ini. Kemudian dari persamaan ini tuh kita kali dengan 2m per habar kuadrat sehingga didapat persamaan ini. Selanjutnya karena kita menjadikan karena nilai k kuadrat di sini adalah 2m e per habar, maka kita sederhanakan dia menjadi dou kuadrat per dou x kuadrat Cx ditambah k kuadrat Cx sama dengan 0. Jadi untuk solusi untuk daerah 1 ini didapatkan yaitu C1x sama dengan A1 eksponen IK1x ditambah A2 eksponen min IK1x. Selanjutnya itu untuk daerah 2, di mana daerah 2 tadi itu rentangnya yaitu X besar dari 0 dan kecil dari A, di mana Vx itu sama dengan V0. Selanjutnya sama seperti langkah tadi pada persamaan Schrödinger, di sini dibuat persamaan umumnya. Selanjutnya kita sama dengan 0 kan, yaitu min habar per 2m sama dengan dou kuadrat per dou x kuadrat Cx tambah V0 Cx dikurang E Cx sama dengan 0. Selanjutnya kita kali dengan min 2m per h kuadrat, di mana tadi kan hasilnya min habar per 2m dikali dou x per dou x kuadrat ditambah Cx dikali V0 dikurang E sama dengan 0. Selanjutnya yaitu kita sederhanakan lagi, di mana nilai k tadi itu adalah 2m kan habar kuadrat dikali E dikurang V0. Untuk hasilnya itu dou kuadrat per dou x kuadrat Cx ditambah k kuadrat Cx sama dengan 0. Untuk solusi daerah 2 ini didapatkan yaitu C2x sama dengan B1 eksponen IK2x ditambah B2 eksponen IK2x. Selanjutnya untuk daerah 3 sama seperti tadi, di mana persamaan Schrödinger secara umumnya ini itu adalah ini. Kemudian untuk persamaan Schrödingernya ini kita sama dengan 0 dengan dikali lagi dengan min 2m per habar kuadrat, maka dapat hasilnya dou kuadrat per dou x kuadrat Cx ditambah 2me per habar kuadrat Cx sama dengan 0. Nah, di sini karena nilai k kuadrat adalah 2m per habar kuadrat, maka didapatkan hasilnya yaitu dou kuadrat per dou x kuadrat Cx ditambah k kuadrat Cx sama dengan 0. Sehingga untuk solusi dari persamaan dari daerah 3 ini yaitu didapatkan solusi C3x sama dengan
C1 eksponen I K1X ditambah C2 eksponen I K1X sebagai persamaan 4.3. Nah, untuk C2 ini nilainya adalah 0 karena tidak ada bidang pantul di daerah ketiga tadi. Nurma Yunita akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Dini Wahyuni. Nah, di sini terdapat syarat. Yang pertama, bernilai berhingga di semua X. Di sini pada persamaan Schrödinger bebas waktu untuk daerah 1 dan 2 sudah memenuhi syarat bernilai berhingga. Sedangkan untuk daerah 3 pada X sama dengan A sampai X sama dengan tak hingga. Sehingga diberi batas bernilai X sama dengan tak hingga ke C2. Sehingga menyebabkan daerah 3 bernilai tak hingga. Maka diperoleh persamaan atau solusi persamaan Schrödinger bebas waktu pada daerah 3 menjadi C3X sama dengan C1 eksponen min I K1X dengan persamaan 4.5. Selanjutnya yaitu kontinu di bidang batas. Yang pertama pada C1 2X yang dimana kontinu di X sama dengan 0. Nah, di sini terdapat C1X dengan batas X sama dengan 0 sama dengan C2X dengan batas X sama dengan 0. Kita memasukkan nilai C1 dan C2 dengan C1 yaitu A1 eksponen I K1X ditambah A2 eksponen min I K1X dengan batas X sama dengan 0 sama dengan C2 yaitu B1 eksponen I K2X ditambah B2E eksponen min 1 K2X dengan batas X sama dengan 0. Nah, diperoleh persamaan 4.6 yaitu A1 tambah A2 sama dengan B1 ditambah B2. Nah, selanjutnya kita turunkan dengan do X C1X dengan batas X sama dengan 0 dan C2 do X dengan batas X sama dengan 0. Dengan memasukkan nilai C1X dan C2X, kita memperoleh persamaan I K1 A1 eksponen I K1X ditambah min I K1 A2 eksponen min I K1X dengan batas X sama dengan 0. Begitu juga dengan untuk turunan dari B1 dan B2 dengan batas X sama dengan 0. Sehingga diperoleh persamaan 4.7 yaitu A1 dikurang A2 sama dengan IK2 per IK1 B1 dikurang B2 yaitu persamaan 4.7. Selanjutnya yaitu C23 X kontinu di X sama dengan A dengan C2 yaitu B1 E eksponen IK2X ditambah B2 eksponen min IK2X dengan batas X sama dengan A dan C3 yaitu C1 dengan eksponen IK1X dengan batas X sama dengan A. Sehingga diperoleh persamaan 4.8 yaitu B1 ditambah B2 sama dengan C1 eksponen IK1A. Selanjutnya kita menurunkan X terhadap C2 dan C3 dengan batas X sama dengan A. Sehingga dengan memasukkan nilai C2 dan C3 dengan batas X sama dengan A, kita memperoleh persamaan IK2 dikali B1 eksponen IK2A dikurang B2 eksponen min IK2A sama dengan IK1 C1E eksponen IK1A dengan persamaan 4.9. Baiklah, saya Faridatul Aisyah akan melanjutkan penjelasan berikutnya yaitu mengenai mengeliminasi persamaan 4.8 dan 4.9 di mana persamaan 4.8 yaitu B1 eksponen IK2A ditambah B2 eksponen min IK2A sama dengan C1 eksponen IK1A dan persamaan 4.9 yaitu
K2A dikurang B2 eksponen min I K2A sama dengan I K1 C1 eksponen I K1A. Nah, kedua persamaan ini, untuk persamaan 4.8 ini kita kalikan dengan I K2, dan untuk persamaan 4.9 itu dikalikan dengan 1. Sehingga kita jumlahkan kedua persamaan 4.8 dan 4.9 menjadi diperoleh nilainya yaitu 2 I K2 B1 eksponen I K2A sama dengan I K2 ditambah K1 C1 eksponen I K1A. Nah, selanjutnya yaitu nilai 2 I K2 ini kita pindah ruaskan ke sisi sebelah kanan, sehingga dan untuk nilai E1 K2A ini juga kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, sehingga diperoleh nilai B1 yaitu C1 K2 ditambah K1 per 2K2 eksponen IA K1 dikurang K2, yang merupakan nilai B1 ini merupakan persamaan 4.10. Nah, selanjutnya itu mensubstitusikan persamaan 4.10 ke persamaan 4.8, di mana persamaan 4.8 yaitu B1 eksponen I K2A ditambah B2 eksponen min I K2A sama dengan C1 eksponen I K1A. Ini merupakan persamaan 4.8-nya. Selanjutnya itu kita substitusikan nilai B1 yang sudah kita perolehkan tadi ke dalam persamaan 4.8, sehingga didapatkan persamaannya seperti ini. Ini merupakan nilai B1 yang sudah kita substitusikan tadi. Selanjutnya yaitu kita pindah luaskan nilai B1 yang sudah kita substitusikan ini ke ruas kanan, sehingga diperoleh persamaannya seperti ini. Selanjutnya yaitu nilai eksponen I K1 dikurang K2 eksponen I K2A ini kita masukkan nilai eksponen IA ini ke dalam K1 dikurang K2, sehingga diperoleh nilai eksponen I min I K2A min eksponen I K1A eksponen min I K2A. Ini tuh bisa kita coret karena nilainya itu sama. Selanjutnya yaitu diperoleh nilai B2-nya yaitu C1 eksponen IA K1 ditambah K2 1 dikurang K2 ditambah K1 per 2K2, yang merupakan persamaan 4.11. Selanjutnya yaitu mengeliminasi persamaan 4.6 dan 4.7, di mana persamaan 4.6 yaitu A1 tambah A2 sama dengan B1 tambah B2, dan nilai persamaan 4.7-nya yaitu A1 dikurang A2 sama dengan B1 dikurang B2 I K2 per I K1. Kita jumlahkan kedua persamaan ini sehingga diperoleh nilainya seperti ini. Selanjutnya bagian yang B1 dikurang B2 ini kita masukkan atau kita kalikan ke dalam yang I K2 per I K1 ini ke dalam B1 dikurang B2 ini, sehingga diperoleh nilainya seperti ini. Selanjutnya yaitu nilai A1 ini, nilai 2 ini itu dipindahkan ke sisi sebelah kanan, yaitu diperoleh nilainya persamaannya seperti ini. Sehingga kita sederhanakan bentuknya sehingga diperoleh nilai A1 sama dengan 1 per 2 I K1 B1 I K1 tambah I K2 ditambah B2 I K1 dikurang I K2, yang merupakan persamaan 4.12. Saya Selvi akan melanjutkan dari variator tadi, di mana kita yaitu mensubstitusikan B1 ke A1 dan B2 ke A2, di mana dari A1 tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu pada persamaan berikut, terus kita memasukkan persamaan B1 ke A1 dan B2 ke A2, di mana ini adalah persamaan B1-nya yaitu K2 tambah K1 per 2K2 C1 eksponen IA K1 dikurang K2, dan untuk persamaan B2-nya yaitu C1 eksponen I1 K1 tambah A2 di 1 dikurang K2 tambah K1 per 2K2.
Dan di sini kita yaitu selanjutnya 1/4 IK2 di mana kita yaitu mengalihkan dua IK2 jadi 4 IK1. Terus selanjutnya yaitu persamaan I per 4 IK1 IK1 tambah IK2 yaitu K2 tambah K1 di mana C1 eksponennya kita kalikan sehingga menghasilkan IK1 eksponen IK1 K2A, yaitu untuk C1 eksponen IK1 per 4 IK1 di mana kita mengalihkan C1 nya dengan eksponen tadi. Terus untuk selanjutnya yaitu C1 eksponen IK1 per 4 IK1, yaitu selanjutnya kita memfaktorkan persamaan ini yaitu menghasilkan yaitu IK2 per IK1. Dan untuk selanjutnya yaitu kita itu mengalihkan ke yang ini sama yang ini, itu kita kalikan menghasilkan persamaan yang ini. Terus C1 eksponen IK1 per 4 IK1 dari hasil kita memfaktorkan tadi. Terus jadi persamaan ini dan kita membaginya serta mendapatkan hasilnya yaitu A1 nya sama dengan C1 eksponen IK1A cos habar K2A I K1 kuadrat ditambah K2 kuadrat per 2 IK1 IK2 sin habar K2A di mana persamaan ini adalah persamaan 4.13. Dan selanjutnya itu kita mensubstitusikan persamaan 4.13, 4.11, 4.10 ke persamaan 4.7 yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di mana kita di sini nilai dari persamaan tersebut yaitu persamaan A1 tambah A2 tambah B2 dan tambah B1. Dan yang C1 eksponen IK1 cos habar K2 A I K2 kuadrat IK1 kuadrat tambah K2 kuadrat per 2 IK1 IK2 sin habar K2 A itu adalah persamaan dari A1 dan ini adalah A2, maka kita akan mencari A2 nya dan ini adalah persamaan B2 dan ini adalah persamaan B1 nya. Terus kita karena mencari tadi persamaan A2 nya maka persamaan B2 ditambah